Testing karburator Skywave ke 156 buat Mas Ahmad Rifai, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Terima kasih Mas telah dibeli, semoga tetap sehat dan rezekinya lancar, amin. Langsung tes. Top chair nyala. Seperti biasa, gasnya cepat naik cepat turun. Gas kecilnya juga untuk jalan-jalan santai. Gasnya kalem, jadi berisi, tidak serak, tidak kosong. Oke, setelah ini ada info. Terima kasih. Tambahan informasi untuk kabel gas yang seret bisa menimbulkan gasnya turun lama. Seperti ini contohnya. Kalau ini kan cepat turun ya. Kalau kabel gasnya seret, nah seperti gas kabur. Nah ini kabel gasnya seret, jadi harus dilumasi dalamnya oli mesin atau diganti yang baru. Atau pirnya ini di peringan gas saya ini dikencangkan seperti ini. Saya matikan dulu ya. Nah contohnya seperti ini. Ini peringan gasnya beda setiap karbu karena kekencangannya berbeda-beda. Ini nggak ada celah, kalau ini ada celah. Nah lebih narik ya. Ini stylenya dari sini, ditekuk lebih dalam lagi. Nah ini kendor, dikendorkan lagi, mudah kok. Saya pakai ini paper clip. Nah penjepit kertas nomor 3 yang paling kecil, bebas merek apa aja ya. Ini saya pakai Joyko, asal kuat yang bagus. Setelah dimainkan peringan gas ini, kalau dikencangkan pirnya nariknya lebih kuat untuk mengkompensasi kabel gas seret tadi. Kalau kabel gasnya seret, pirnya harus dikerasin supaya bisa kembali, ada tenaga untuk kembali turun dengan cepat gasnya. Jadi gasnya nggak bandang atau gas kabur, turunnya lama. Kalau pirnya dikasih kencang keras, nanti bisa langsung turun. Juga di setiap karburator yang saya kerjakan, saya berikan lem di sini. Kalau nggak suka dicabut aja nggak apa-apa. Tapi setelah dicabut, ditandai dan dihitung putarannya. Nah, ini contohnya ya. Diputar masuk setengah, satu setengah, dua setengah. Nah nanti sampai mentok berapa berhenti, dicatat, ditulis, supaya untuk mengembalikan setelan saya semula. Kalau habis diotak-atik, saya mau kembalikan ke setelannya Mas Kuang, nah, ada catatannya, tinggal diterapkan. Saya lem ini soalnya ada kasusnya diserahkan dengan mekanik. Oleh mekanik disetel terus langsung bilang, nggak bisa bos, ini jelek karburatornya, padahal dia yang setel di sini. Saya lama nyetelnya, dia enak-enak saja. Iya kalau mekaniknya mumpuni ya. Kalau masih amatir dan belum bisa, dia setel gini, dia bingung. Nggak bisa ini mas, karburatornya jelek. Nah ini dia nuduh karburatornya jelek, padahal ini sudah saya setting bagus, karburatornya baru. Nah fungsinya begitu. Dan setiap pekerjaan di karburator saya nonaktifkan. Nah ini cuknya ya, saya nonaktifkan. Kalau mau diaktifkan gampang, tinggal dibuka 3 skrupnya, lemnya dicabut dengan tangan, atau siram bensin sudah mengeriting, sudah lunak, atau pakai cabut tangan aja tanpa bensin juga bisa diaktifkan lagi.
Nah, mudah kok. Dan ini tidak lupa filter udara harus dibersihkan, jangan separuh-separuh ya, maksudnya cuma ewes gitu, harus dibersihkan dengan bensin, dibasahi. Nah, dilubangi, nanti dibasahi terus semprot udara, dibasahi bensin lagi, semprot udara kering, diberi bensin lagi, disemprot udara kering lagi sampai bersih, melek, cerah terang, warnanya muda. Ini soalnya percuma kalau saya iritkan minjetnya tapi filter udaranya mampet seperti dibekap. Jadi yang masuk nanti bensin saja, busi menjadi hitam, boros. Hasil akhirnya boros sama dengan sebelum ganti karburator saya. Jadi kalau karburator lamanya itu kok boros, itu bisa dari filter udara. Jadi bisa mensabotase kerjanya karburator filter udara ini. Juga CVT ini di seri ke 100 lebih sudah ada yang sambat, kok bisa lari 40 km per jam. Tidak mungkin, karburator saya banyak yang nyoba 100 lebih. Sama dia saja 40 km per jam. Pasti di sini ada PR. Corong pulinya robek, grisnya terlempar keluar, kering habis, tidak mampu kontraksi, tidak mampu bergerak mengikuti RPM. Jadi stuck di 40 km per jam. Ini sering kali ini. Jadi kalau dibereskan, saya praktek juga di bengkel saya pinggir jalan, ganti atau diganti corong pulinya dan torsi camnya, dilumasi dengan gris, sudah bisa lari 100 lebih. Jadi selain filter udara, CVT harus beres, juga ini mesin kalau meninggalkan PR, dia memaksa karburator diputar setelan gasnya lebih gede lagi untuk menutupi kelemahan atau kebocoran klep in atau klep out, klep exhaust, klep inlet, klep intake ya, atau pistonnya sudah aus jadi ngasap, dia minta bensin yang gede supaya untuk tetap hidup. Jadi karburator dipaksa, nanti sambat nyalakan karburator, padahal ini ada PR, boroknya dari sini, tapi nyalakan karburator. Jadi diharap PR-nya diselesaikan ya mas ya. Kalau ada yang gak enak, bersihkan kerak ruang bakar sama skur klep, itu sudah jauh bagus, mesin kembali baru. Seperti ini contohnya, kalau kompresinya bagus, Tokcer, nah langsung hidup kan. Karburator di sini hidupnya enak karena mesinnya ini nggak ada PR. Kalau sampai dihidupkan di motor Anda bermasalah, motor Anda yang bermasalah, bukan karburatornya. Jadi nanti bisa kalau ada kendala tetap bisa saya layani kok, di konsultasi di WA ya. WA saya 0817514767. Nggak apa-apa, nanti curhat atau apa permasalahannya nanti komunikasikan dengan saya ya. Oke, sekian tambahan informasinya, terima kasih. Tambahan sedikit informasi untuk selang kecil di atas manipol besi di Skyway Hayati juga ada. Satu ke keran vakum, satunya ke second pair atau ice. Ini untuk emisi ya. Jadi diperiksa juga di sekitar nepel, dari ujung sampai ke ujung ini jangan ada retak rambut. Bisa dipilin atau dipelintir, nanti kelihatan retak rambut. Nah itu harus ditanggulangi, dipotong, disambung lagi atau ganti selang baru. Pokoknya tidak boleh ada kebocoran di sekitar sini karena tingkat kevakumannya tinggi dari koin sampai ke manipol. Jadi segala kebocoran harus ditangani, harus tidak boleh bocor pokoknya. Jadi selang yang untuk keran vakum ini juga kalau dihisap dengan mulut sekuat apapun, kalau keran vakumnya normal tidak keluar bensin ya di sini. Yang keluar justru yang selang besar. Selang besar ini menuju ke karburator. Jadi ini disedot untuk mengisi bensin penuh di dalam karburator. Jadi ini nggak boleh keluar bensin. Kalau sampai masuk bensin di dalam mulut, saya ketemui di Skyway 2 kali. Itu yang menyebabkan boros. Nah ini rusak keran vakumnya kalau sampai ini mengeluarkan bensin ya. Karena ini hanya untuk penyedot membran.
supaya bensin lewat dari tangki bensin menuju ke karburator. Ini cuma penarik membran saja, jadi nggak keluar apa-apa walaupun dihisap kencang. Setelah dipastikan, juga di sini wajib tidak ada kebocoran. Karet manifold ini penting. Kalau digoyang sedikit ngowos dan mesin mati atau mesin meninggi, nah itu ada kebocoran di sini, harus ditangani, ganti karet manifold atau bagaimana caranya agar tidak masuk udara. Juga o-ring as penjepit koin di kanan kiri, itu kalau karburator tua ya, itu pasti longgar masuk udara dari sana. Koinnya juga aus, nyeruput udara, jadi angin maling semua. Yang bikin error ini angin maling semua. Nah, sekian tambahan informasi itu, jadi ditanggulangi ya, diwaspadai dari koin sampai ke sini. Ini tingkat kevakumannya tinggi, harus dihadang semua, pintunya harus ditutup semua supaya angin tidak bisa masuk. Sekian tambahannya.